Dan semoga kita semua diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk kembali melanjutkan kajian kita mendalami ayat-ayat yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an. Semoga dengan itu apa yang disampaikan oleh Nabi sebagai bentuk capaian tertinggi bagi pembelajar Al-Quran itu diberikan kepada kita semua insyaAllah. Nabi menyampaikan dalam salah satu hadisnya yang juga dicantumkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab hadisnya nomor hadis 5027, lalu diuraikan kepada kita, dan ini silsilah sanadnya cukup menarik. Karena di antara runtutan sanadnya itu nanti ada seorang bernama Abu Abdurrahman As-Sulami. Nah, beliau ini sosok tabi'in yang spesialis ya, meriwayatkan hadis-hadis terkait dengan Al-Qur'an pada umumnya. Jadi kalau kita ngaji baik metode pembelajaran, pemaknaan ayat Quran, seringkali kita menemukan sosok ini dalam rangkaian sanadnya. Kalau teman-teman yang jeli suka mengkaji di sanad, ya, itu seringkali menemukan sosok ini, Abu Abdurrahman As-Sulami. Salah satu komentar yang paling viral terkait dengan pernyataan beliau itu adalah akhadtu al-Qur'ana an aqwamin. Saya itu belajar Quran dari sekelompok orang sahabat. Jadi nggak ngambil dari satu dua, tapi sekelompok kalangan. Nah, metodologi yang beliau ambil itu, ternyata seluruh sahabat itu memiliki metodologi yang kompak. Yang mengajarkannya secara pelan-pelan, tidak terburu-buru. Lalu ada yang mengajarkannya bisa 1-2 ayat, paling banyak itu 5-10 ayat, paling banyak. Lalu dijelaskan maknanya, bacaannya dengan tartil, dijelaskan maknanya, dan dievaluasi amalnya. Di sahabat itu sambil mengajarkan, sambil mempraktekkan. Sehingga komentar beliau itu, kami belajar ilmu dan amal sekaligus. Ya, jadi hafal, tahu maknanya, dan paham cara mengamalkannya. Sehingga runtutan ayat itu terasa ke dalam jiwanya dan dipraktekkan dalam seluruh anggota tubuhnya, sehingga terdapatlah kesempurnaan iman dalam dirinya. Iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wal amalu bil jawarih. Nah, standar kenikmatan iman itu begitu. Jadi kalau ingin merasakan kenikmatan iman, jangan cukupkan di lisan. Di lisan itu dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah. Itu baru lisani, at-taqrirul lisani. Ya. Kalau ingin kemudian kalimat itu menjadi sebuah cahaya yang sampai ke dalam jiwa, lalu diedarkan ke seluruh bagian tubuh seperti darah mengalir ke seluruh bagian tubuh kita, maka tembuskan kalimat itu sampai dengan ke hati. Ya. Kalau baru di lisan, baru takrir, iqrarum bil lisan, pernyataan komitmen dengan lisan. Tasdiqum bil qalbi harus disusul oleh hati, sehingga menjadi rasa. Ya, dari lisan turun ke hati, tidak harus selalu dari mata ya Bu. Ya, dari lisan turun ke hati. Nah, kalau sudah sampai ke hati, maka pernyataan itu menjadi rasa. Kalau rasa itu terjaganya sedemikian tinggi, ya. Suka dengan cinta itu berbeda. Cinta kepada anak itu kalau sampai ke hati maka berbentuk perhatian, berbentuk kasih, terasa. Mau makan mikirin anak dulu, gitu kan? Ya, baru bangun yang dilihat sudah anak, karena sampainya ke dalam hati. Ya, anak sendiri ya Bu. Kalau anak orang kan nggak sampai begitu, ya kan? Nah, kenapa? Karena cuma sampai di lisan. Ih, pinter ya anak si Bapak Fulan, tapi kan nggak terus dibawa ke hati. Ya, yang dibawa ke hati itu pasti perhatiannya lebih tinggi, terasa ke semua bagian tubuh, sehingga digerakkan bagian tubuh kita itu untuk merawat yang kita cintai itu. Nah, itulah analogi gampangnya begitu iman itu. Jadi kalau iman itu dari lisan ditembuskan ke dalam hati, maka menjadi rasa.
Saat jadi rasa itu energinya dipancarkan menjadi cahaya ke semua bagian tubuh kita. Itu yang dimaksud kalimat yang sangat viral, taqrirum bil lisan, komitmen yang diungkapkan dengan lisan, wa tasdiqun bil qalbi, tembus ke hati. Sehingga punya rasa. Nanti ada getaran, namanya getaran iman. Saya sering sampaikan, getaran tuh di hati banyak. Ya, ada getaran cinta, getaran kasih, getaran melihat polisi di kejauhan saat pelanggaran. Ada getaran juga kan. Ya. Ada getaran iman. Getaran iman tuh nanti ada rasa. Beda-beda rasanya. Ada yang baru diperdengarkan, baru muncul getarannya. Makanya iman kita itu oleh Allah selalu dicek 5 kali dalam sehari, setiap pergantian waktu dalam setiap hari. Ya, setiap berganti waktu di setiap hari itu ada pengecekan iman. Karena nanti ada kalimat Nabi yang sangat populer. Ada seseorang nanti yusbihu mu'mina, paginya ada imannya, wa yumsi kafira, tiba-tiba sorenya bisa hilang. Sahabat tuh jadi bingung. Ada yang begitu ya Nabi ya katanya. Tuh, ada yang begitu ya. Berarti kualitas dulu itu kalau sudah menyatakan beriman tuh paripurna. Itu yang pentingnya tuh itu gitu. Jadi nanti bukan hanya sholatnya yang pakai iman saja, bukan hanya puasanya. Itu kan sifat ritual dalam bentuk latihan supaya terpancar keimanan ke semua bagian tubuh. Itulah kenapa rahasianya seringkali amal soleh di Quran itu diawali dengan iman. Sholat itu pakai iman dulu. Sholat yang benar itu pakai iman. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Nah, itu kalimat sholat pertama itu iman dulu. Dan sholat itu disebut iman dalam Al-Quran. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Jadi sholat yang benar, sholat yang pakai iman. Karena itu panggilannya pun diiringi dengan panggilan iman yang menggetarkan iman dalam kalbunya. Itu ada di Quran surah ke-8 ayat kedua itu. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ciri insan beriman itu standar pokoknya kalau disebutkan nama Allah ada getaran, frekuensi yang sambung pada hatinya, qulubihim qalbu, sampai ke kalbunya ada getaran. Ya. Kapan disebutkan nama Allah itu? Setiap pergantian waktu dalam sehari 5 kali. Allahu akbar, ada getaran kan? Sudah azan ya Allah gitu. Nah itu konfirmasi iman. Nah, semakin tinggi keimanannya, ada yang belum dipanggil sudah bergetar hatinya. Ada. Dan dia mulai memetakan aktivitas hidupnya berdasarkan panggilan keimanannya. Jadi ada orang yang ngatur waktunya itu dengan standar perubahan waktu dengan menggunakan pendekatan waktu sholat. Ya, ini standar beriman itu begitu harusnya. Ya, dibagi 5 pekerjaan kita itu. Dari subuh ke siang itu mengerjakan apa, siang ke sore evaluasi capaian awal bagaimana, sore ke maghrib sebagai pengawal malam seperti apa, nanti maghrib ke isya bagaimana, isya ke subuh seperti apa yang direncanakannya. Itu kalau mau rapi gunakan itu pendekatan waktu-waktu sholat. Ya. Nah nanti standar keimanan seseorang kalau sudah begitu berubah pada level yang kedua. Ya, dari yu'min jadi mu'min. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Itu ada di Quran surah ke-4 ayat 103. Ya, orang-orang beriman itu kalau levelnya naik ke level mukmin, kepeduliannya beda. Jadi standar hidupnya itu diatur berdasarkan waktu sholat. Dia mengetahui waktu-waktu sholat itu. Ya. Ini baru masuk waktu duha nih. Ada yang sudah mikirin isya. Nanti isya saya di mana ya? Nah, itu udah begitu tuh. Ya. Ada yang sudah nanti subuh besok lagi, tadi subuh bagaimana, zuhur bagaimana, itu sudah begitu. Dia paham tuh. Karena tertata. Dan nanti dunianya diikutkan kepada kegiatan akhiratnya. Ya, jadi nanti sholatnya jam sekian, di sini agenda saya ini. Dunia diikutkan, itu kalau bisa begitu tuh nyaman sekali. Makanya sahabat keteraturannya tinggi. Selesai di masjid, mereka punya program sampai syuruk nanti berangkat. Nanti sholatnya di mana, kegiatannya apa, sampai yang punya toko pun begitu. Begitu adzan sudah tutup. Itu kan sanad-sanad toko di samping Masjid Nabawi. Tadi Ustadz Surya cerita Masjid Nabawi kan. Itu ada salah satu yang kita lihat, salah satunya fenomenanya kan ada toko-toko tuh sekarang. Kalau adzan tutup kan, ya kan? Dan nggak nunggu dirazia, ya kan askar itu cuma putar-putar gitu, polisi putar-putar, itu otomatis tutup. Itu sanadnya kan mengacu ke sahabat salah satunya Abu Darda radhiyallahu taala anhu yang pernah bikin warung-warungan depan masjid dan ditinggalkan kalau tiba menjelang waktu sholat, tinggalkan sholat balik lagi karena paham ilmunya.
Ya, rizki yang ngatur siapa? Allah. Tugas kita itu bukan menghasilkan rizki. Tugas kita berikhtiar. Menunaikan perintah Allah untuk mendapatkan rizki. Nanti ikhtiar aja. Jangan ngatur berapa rizkinya. Anda boleh punya konsep, tapi yang dituntut ikhtiarnya, bukan hasilnya. Orang yang terlalu memikirkan hasil, banyak kecewanya, banyak lelahnya, dan seringkali nggak masuk akal. Seringkali nggak masuk akal. Ada proyek nih, 100 miliar. Ya, baru direncanakan, terus diambil orang, ya gagal deh 100 miliar. Anda dapat aja belum, udah bilang gagal. Ya? Nah ini gambaran yang penting untuk kita tata. Semua hampir, ya, kali amal-amal soleh itu bersanding dengan iman di awalnya. Puasa begitu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus, imannya dulu, baru kemudian puasanya. Ya, nanti puncaknya wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa. Nah, jadi kalau amal pengen soleh, ibu ya, bapak, pakai iman. Iman itu menjadikan status amal berubah sifat menjadi soleh. Kapan amal disebut soleh? Ketika ada iman di dalamnya. Kalau tidak menggunakan iman, sekalipun perbuatan itu baik. Tolong catat ini. Sekalipun perbuatan itu baik, tapi tidak disertai dengan iman, dia hanya menjadi amal saja. Dan tidak memiliki sifat soleh. Kalau amal itu buruk, maka dia menjadi amal buruk sayyi. Ya, perbuatannya, sayyi jamaknya sayyiat. Dan tidak mungkin iman berkumpul dengan perbuatan buruk. Makanya nggak ada orang korupsi baca bismillah. Itu nggak ada. Paham ya? Ya, akan ditolak oleh hatinya. Dan tidak mungkin orang berbuat maksiat ketika punya iman. La yasriqul mu'min 'indama yasriq wa huwa mu'min. Itu kalimat Nabi yang sangat viral. Tidak mungkin orang beriman itu mencuri, korupsi, menipu, nyogok. Ketika melakukan itu, dia merasa punya iman. Itu nggak mungkin. Ya, jadi imannya sedang tersembunyi itu, nggak muncul dalam dirinya. Baik ya? Ya, jadi kembalikan. Yang ingin saya katakan, kembali ke awal, saya tegaskan dulu, ketika kita punya tugas mengumpulkan amal menjadi salih, maka awali dengan apa? Iman. Sertakan iman di dalamnya. Tolong dievaluasi dulu, apakah merawat anak itu dengan iman? Apakah bekerja itu dengan iman? Apakah belajar itu dengan iman? Dan satu-satunya keyakinan agama di muka bumi ini yang menyertakan iman dalam seluruh tindakan penganutnya, itu hanya Islam. Lengkap sekali. Dan semua terhubung. Secara konseptual jelas. Anda silahkan kaji konsep apapun dalam beragama, Anda akan temukan tidak ada yang sejelas dan sedetil Islam. Konsep keyakinannya disebut akidah. Akidah itu dipraktekkan, pembuktian ritualnya lewat ibadah. Ibadah implementasinya dipraktekkan dalam muamalah. Muamalah hiasannya disebut dengan akhlak. Empat-empatnya itu bukan hanya sekedar teoritis nama, ada ketentuan dan pedomannya yang terukur yang bisa kita riset, kita bisa pelajari. Dan setiap tindakannya memiliki panduan yang khusus beda dengan yang lainnya, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Anda bangun tidur, kita sudah punya akidah saat bangun. Itu prakteknya jadi ibadah. Dipraktekkan dalam muamalah tidur, dihiasi dengan akhlak, cara bangunnya, baca doanya apa. Ya, doa itu kan merubah perilaku menjadi ibadah. Dan di situ ada pahala. Antara bangun dengan tidur, doanya sama tidak? Beda. Di mana kita memiliki ketentuan seperti itu? Semua terkorelasi. Karena itu, ucapan komitmen masukkan ke dalam hati. Nah, kalau cuma di lisan saja, tidak punya rasa, nanti nggak punya kepedulian terhadap agama. Ke sholatnya tidak ada kepedulian. Jadi kalau nanti malas-malas dalam sholat, tidak punya rasa, nggak terasa panggilan itu, ini menunjukkan imannya baru di lisan. Belum tembus kepada hatinya. Masih lemah. Walaupun alhamdulillah masih ada pengakuan untuk beriman. Tapi nanti wujudnya apa? Sholatnya biasa-biasa, nggak ada rasanya. Ya, kadang-kadang lebih cepat daripada kilat. Nggak ada secepat kilat gitu ya. Lebih cepat daripada kilat gitu. Nah, wudu juga asal-asalan karena nggak pakai iman, itu problem. Kan wudu itu ayatnya pakai iman dulu. Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu. Nah, iman dulu. Jadi wudu aja pakai iman. Nah, apakah ada orang yang di zaman Nabi beraktivitasnya belum sampai iman ke kalbunya? Ada. Itu diabadikan di Al-Qur'an surah ke-49 ayat 14.
Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Ada orang Arab Badui berkomentar, Muhammad SAW, kami sudah beriman sampai iman ke dalam hati. Ya, direvisi oleh Allah kalimat ini. Nah, revisi ini menjadi standar riwayat yang sampai ke kita. Nggak boleh menghukumi iman seseorang dan kufurnya. Nggak boleh. Jadi kalau ada orang sembarangan mengatakan dia sudah kafir, dia murtad, dia sesat. Nah, kalimat itu langsung dihukumi oleh Nabi akan mencari pemiliknya. Ya, mencari. Jadi begitu keluar, dites. Jadi kalau ternyata tidak benar, dia mencari ke langit. Nggak ditemukan di langit, di bumi, maka kembali kepada yang menuturkannya. Itu paling bahaya. Jadi, makanya hati-hati. Takfir, mengkafirkan orang itu mesti hati-hati. Ya, orang misalnya pernah haji, pernah umrah, pernah sholat, pernah puasa, pernah tarawih, terus terucap kalimat mengkafirkan orang, itu mencari kalimatnya, nggak ketemu, balik ke orangnya. Ya, jadi di hari kiamat statusnya jadi kafir dengan kalimat itu. Ya, makanya kalimat itu kalimat yang sangat sensitif, ya, hati-hati. Karena seseorang yang dalam hidupnya misalnya dia kufur betulan, belum beriman, kemudian 1 jam sebelum meninggal dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, itu 1 jam sebelum meninggal menggugurkan semua hal yang pernah dilakukan dalam hidupnya. Iftahul jannati la ilaha illallah. Maka di Islam itu kalimat itu bernilai. Bapak dengan ibu halalnya itu pakai kalimat. Ya, saya terima nikahnya si Fulana binti Fulan dengan mas kawin sekian dibayar tunai misalnya kan. Nah, itu kan kalimat. Ya kan? Itu di Islam tuh semua ada nilai. Mimpi aja ada tafsirnya. Mimpi aja ada babnya. Ya, mimpi biasa, mimpi bermakna, mimpi yang mengalihkan kepada proses lebih dewasa, itu semua ada bab kehidupannya. Karena tidak mungkin kita mengalami satu peristiwa kecuali akan ada tuntunan di dalamnya. Itulah indahnya Islam itu seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah sampai ke qalbu, ya walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, kamu baru klaim kata Allah itu. Nah, yang tahu isi hati seseorang siapa? Allah. Makanya ada doa ya muqallibal qulub, ya tsabbit qulubana ala dinik atau ala iman. Nah, karena yang tahu Allah isi hatinya. Iman itu taunya sampai ke qalbu atau tidak, yang tahu siapa? Allah. Ciri-cirinya dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Nanti ada yang mukmin betulan, ada yang kufur, ada yang munafik. Nah, 3 bagian ini disampaikan di Al-Baqarah ayat 1 sampai 20, baru dirinci ke sananya. Gitu. Nanti ada yang beriman betulan 1 sampai 5, yang kufur 6 sampai 7, 8 sampai 20 ciri orang munafik di dalamnya. Itu pengenalan detailnya di ayat-ayat selanjutnya. Nanti karakteristiknya diungkap untuk menggambarkan dalam kehidupan, karakteristik ini akan ditemukan. Bagaimana cara bergaul dengan yang seperti itu? Itu diatur sampai seindah itu. Ya. Jadi kalau ngajinya betul, sebetulnya menyikapi kehidupan ini bisa proporsional. Lebih tenang gitu. Ya, ini bagian. Lalu setelah masuk ke dalam hati, cirinya bagaimana? Dipraktekkanlah menjadi cahaya ke seluruh bagian tubuh. Wala amalu bil jawarih. Dari mana tahu matanya ada iman di matanya? Nanti dijelaskan lewat ayat. Cirinya apa? Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Ya. Quran surah ke-24 surah Cahaya. Ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Katakan Muhammad SAW viralkan bagi orang-orang yang punya iman, laki-laki yang punya iman, perempuan yang punya iman. Jika iman itu mengalir menjadi cahaya sampai ke matanya, maka di antara cirinya ada batas-batas yang harus dipandang, yang dipandu oleh imannya. Ketika imannya mengatakan nggak boleh dipandang, itu akan dibimbing mata untuk berpaling. Ada standar. Makanya kalau sudah punya iman, nggak semua bisa ditatap. Ada yang menurut imannya nggak usah ditatap, itu nggak layak untuk ditatap, pindahkan, tidak jadi cahaya, malah gelap nanti matanya, pindahkan. Ya, nanti akan dipandu, tidak hanya sebatas aurat. Anda keluar sini dibimbing iman, melihat sendal, memang bagus, tapi kata iman itu bukan punya Anda, gitu. Nanti saat masuk proyek teman-teman tuh, angka mau dimasukin, memang tinggi nilainya, tapi bukan punya Anda. Nah, itu kerja pakai iman tuh begitu. Ya, dan semua ketika dikerjakan tuh menjadi amal saleh. Menjadi apa? Amal saleh. Punya nilai. Nanti dari mata turun ke hati lagi nih. Kelisan dulu. Kenapa turun ke hati terus?
Mata turun ke hati, lewat ke lisan. Pakai apa cirinya lisan yang pakai iman itu? Coba dites. Maksud saya begini, selama berkehidupan, berapa sih yang punya nilai di hadapan Allah mata ini? Lisan ini punya nilai nggak sih di hadapan Allah? Kapan kita dianggap punya nilai di hadapan Allah? Ketika lisan bicaranya bagaimana? Dan itu senafas, antara ayat dengan hadis itu senafas. Ya ayyuhalladzina amanu, hai semua yang merasa beriman, yang dekat, yang menengah, yang jauh, aku ingatkan, aku tegaskan, la yaskhar qaumin qaum. Kalau lisanmu dipandu oleh iman, tidak akan mudah engkau mencela dan merendahkan orang. La yaghtab ba'dukum ba'dha. Tidak akan mudah engkau gunakan lisanmu untuk mencibir orang, bikin hoax, bergibah. Alhamdulillah saya tidak, Ustaz. Bagus. Tidak seperti ibu itu tuh, ibu itu mah sama ya. Ya. Nanti jadi amal soleh, jadi ibadah. Orang yang bisa meruntut dari ujung kepala sampai kaki, imannya menjadi cahaya bagi dirinya, dan dia beribadah, maka dia akan mendapat pancaran kasih sayang Allah. Jadi melihat sesuatu itu dengan kasih sayang, dengan rahmat. Ya, ayah ke anak tuh ngelihatnya dengan rahmat sebagai titipan, begitu sebaliknya dengan pasangan, dengan kehidupan. Nanti Allah pemilik rahmat untuk seluruh bagian kehidupan di alam, namanya Rahman. Sifat ibadahnya disebut dengan abdun orangnya, jamaknya ibad. Maka menyatulah ibad dengan Rahman menjadi ibadur Rahman. Kalau sudah menemukan ibadur Rahman, itulah manusia yang kita bisa ikuti dalam hidup. Wa ibadur Rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Sampai ke ayat surga itu kan yang di surah Al-Furqan itu. Hamba-hamba Allah yang maha kasih itu kelihatan ideal dalam berkehidupan. Sekalipun ada orang yang usil menjahilinya, maka dia mencoba merespon dengan kedamaian dan kebaikan-kebaikan. Dan macam-macam tuh, indah sekali. Apapun pekerjaannya. Anda tidak harus menjadi seorang kiai, tidak harus menjadi ustadz, tetap dengan profesinya. Seorang profesional yang penyayang, seorang ibu yang beriman, seorang pelajar yang punya sifat takwa. Itu yang kita butuhkan saat ini. Kalau sudah seperti itu, insya Allah kita merasakan kenikmatan berislam. Pertanyaan kan sederhana, sudah merasakan nikmat belum berislam itu? Kok bisa orang dulu tuh berislam jadi baik, jadi maju kotanya, jadi cerah kehidupannya, jadi rukun keadaannya? Kok bisa? Dan nikmat, dan dikenang kenikmatan itu viral sampai sekarang menjadi kajian. Siapa Umar bin Khattab kok tiba-tiba jadi profilnya dikaji sekarang? Siapa Bilal? Hanya seorang, dalam tanda petik ya, hanya seorang tukang adzan di zaman Nabi. Kok bisa viral kisahnya sampai sekarang dikenang dan jadi teladan? Bisa nggak teman-teman bikin biografi dari sekarang, tuliskan jadi catatan untuk 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan paling minimal. Targetnya apa? Bukan untuk sekarang. Yang paling tinggi itu ketika di akhirat nanti, dengan cara apa nama kita disebut, dengan cara bagaimana kitab kita dipertontonkan. Itu poinnya. Nah, dari sinilah titik tolaknya kenapa penting kita belajar Al-Quran, karena inilah panduan kehidupan kita. Alhamdulillah kita sudah sampai pada surah Abasa. Dan di pertemuan yang lalu setidaknya kita ada dapat beberapa ayat yang sudah kita hadirkan sebagai pembuka. Maka kita akan sambungkan ke ayat yang berikutnya tentang bagaimana kita berpedoman dan berperilaku sebagai seorang muslim dalam kehidupan sosial. Di sini kita akan mulai. Tadi mukadimah ya. Sekarang kita mulai ayatnya insya Allah. Maksud saya kita selalu punya alasan kenapa sih harus ngaji Quran gitu ya. Nanti outputnya seperti apa. Yep. Mari kita mulai. Surah Abasa. Surah ke-berapa? 80. Ada 42 ayat. Turunnya di Mekah ya. Kemarin yang ikut umrah saya pernah tunjukkan yang parlemen Quraisy yang di dekat Hotel Hilton yang lama itu. Ada satu parlemen yang warnanya hijau, tempat yang ada dekat kipas angin itu ya. Nah itu di situ kurang lebih pendekatan lokasi visualnya itu ada di situ, kisaran ayat-ayat ini. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bacakan dulu teman-teman, lalu kita simpulkan sedikit yang kemarin dan kita sambungkan dengan yang baru insyaallah. Saya mohon fokus kepada semua karena hari ini hanya terbatas sekali, saya hanya akan sampai jam 9 ya. Terserah mau bilang saya tetap jam 9. Ya, itu hak ibu untuk bilang begitu ya. Cuman saya harus di tempat Hakim Agung nanti ada ini yang lanjutan. Mari segera kita bacakan.
Anda boleh ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. An ja'ahul a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى jangan dipantulin, bukan qalqalah, bukan yas'a, bukan. Ya, qalqalah itu cuma 5, qaf, ta, ba, jim, dal. Yas'a, yas'a, ngalir. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa